sehingga akhirnya bisa rujuk kembali, bisa berangkulan lagi gitu. Tapi yang penting seperti biasa saya katakan, kulil haqqo walau kana muran. Katakan yang benar walau hati tertindih. Seperti itu ya. Ya. Pada pagi hari ini kita masih tetap diberi semangat ya, menjalin silaturahmi di dalam majelis taklim Al-Mar'ati Sholihah. Semoga apa yang akan kita bicarakan pada hari ini, pagi ini, akan bisa memberikan manfaat bagi kehidupan kita masing-masing. Ketika saya mencoba untuk membaca Al-Quran sejak saya masih SMP, ya, tidak ada orang yang mengajar saya. Ini saya betul-betul bisa baca itu otodidak. Sehingga setiap kesalahan yang ada juga ikut terpelihara. Karena tidak ada yang mengajar. Kan gitu. Kemudian saya juga mencoba untuk apa yang saya baca itu artinya apa. Ya. Itu ada rasa teduh yang besar sekali. Kok leku moco terjemahannya kok orang biyen-biyen. Kan gitu ya. Harus dioprak-oprak dulu saat kita itu berada di dalam majelis taklim diingatkan oleh ustaz. Ya, jangan asal hafidz Quran kan gitu. Perjuangkan untuk memahami. Walaupun tidak sempurna, tetapi kita ada perjuangan untuk memahami lebih dalam kalau menggunakan bahasa kita sendiri kan gitu. Kalau asal hafal itu kan rasa kita kan tidak ikut serta kan gitu. Nah, saya mencoba untuk mengetahui apa yang sesungguhnya saya baca itu artinya. Yo tenan, iso merbes mili tenan kan gitu loh. Habis ini aku kira ngerti artinya gitu. Rasa itu tidak ikut serta kan gitu ya. Ya. Iya, hidayah itu karena perjuangan kita ya, tidak bisa hidayah itu hanya makrucut diparingi kok tanpa ada perjuangan, itu semua hasil perjuangan kita gitu. Nah, hidayah itu hak Allah kan gitu. Nah, saya juga kemudian membayangkan berapa orang, berapa personil yang mempunyai kondisi seperti saya. Ya. Pasti banyak sekali. Bahkan kiai-kiai yang sudah sepuh-sepuh itu kadang-kadang dikumpulkan di dalam musola atau masjid ya, untuk diuber ikra, kemudian baca, gitu, kemudian balapan sampai habis khatam. Nanti kalau sudah khatam, ada yang kemudian pakai syukuran, ya kan? Tapi ternyata itu cuma khatam tok, ya toh? Sakjane yo isih gradul-gradul ning sing penting halaman entek. Ya toh? Itu banyak yang seperti itu, ya toh? Nah, bahkan saya pernah terheran-heran dan ngelus dodo. Kenapa saya sampai ngelus dodo? Nah, saya mendengar sendiri bagaimana dia baca, tetapi ketika itu khatam, itu sampai membagi makanan, disyukuri banget, ya, dan menimbulkan secara tidak disadari unsur riya, ya, unsur riya. Nah, ini kan eman-eman banget kan gitu loh. Ojo kebablasan le bersyukur ki sing sak madya. Tekan sepiro to awake dhewe kok nganti wis disyukuri, kan begitu. Ya kan? Jangan-jangan kita seharusnya masih mengatakan, wah urung pantas ya aku nek bersyukur. Kurang iki, aku isih kurang. Ya kan? Nah, tapi yang seperti itu kan sedikit, ya. Nah, kemudian kalau saya seperti itu dan berapa orang di antara kita juga demikian, seluruh dunia ini sepiro oke. Ya. Bahkan akhirnya hanya bangga sebagai seorang muslim, tapi sesungguhnya dia nggak ngerti. Seharusnya
punya sikap yang seperti apa ketika dia itu sudah memikul identitas diri sebagai seorang muslim. Ya. Nah, saya terlalu banyak merenung ya. Kadang-kadang kalau pas sendiri saya juga ya wong Islam dhewe isih ora karuan kan gitu ya. Sekarang bagaimana seorang muslim yang masih tidak karuan ini dalam tanda kutipnya ya, yang tidak karuan ini bisa melakukan syiar untuk agamanya kepada orang lain kan begitu. Nah, ini kan menjadi permasalahan tersendiri. Namun alhamdulillah ketika kita itu sudah mendengar saat ini betapa banyak orang yang sudah masuk Islam, termasuk ada sebuah gereja ya, yang dipimpin oleh seorang pendeta, seluruh jamaah gereja syahadat di dalam gereja. Ya, saya juga punya keyakinan dia dalam proses bukan sekedar syahadat kan begitu. Setelah itu dia istiqomah tidak, konsisten tidak kan gitu ya. Masih menjadi pertanyaan yang besar. Nah, andai kata catatan kecil saya di belakang ini sudah bisa dipahami oleh umat mu'alaf yang masih mu'alaf. Ya. Insya Allah ini akan menjadi kebanggaan yang luar biasa dan menambah keyakinan yang cukup mendalam, termasuk diri kita. Yang hanya sekedar nenteng Quran kemana-mana, ya kan? Tanpa pernah ada catatan. Ya. Termasuk ketika saya diloke sama anak saya, ibu piye to? Quran kok diorek-orek. Loh, iki kita nggo belajar nek tak orek-orek aku ora iso. Gitu. Yang penting kan iki saya manfaat. Kan gitu. Karena catatan ini memang harus saya letakkan di Al-Quran. Supaya saya setiap saat bisa melihat ya dengan tulisan sendiri. Ya. Coba perhatikan deh. Gitu. Bahwa ada keanehan di dalam Al-Quran. Kalau saya tidak salah ingat, saya pernah menyampaikan ini beberapa tahun yang lalu. Ya. Keanehan dalam Al-Quran itu aneh bagi kita yang baru memahami, ya kan? Aneh ya. Tapi sesungguhnya ini nek nganti wong ngerti kaya ngene tetep ora percaya nek Quran kuwi wahyu ning Gusti Allah, kuwi ya kebangetan tenan. Bagaimana Rasulullah seorang ummi, seorang buta huruf, ya, bisa memberikan susunan sebagaimana yang kita pegang ini, ya, luar biasa. Nah, dengan keterangan-keterangan setelah dihitung setiap kalimat demi kalimat, ini komplit dan menunjukkan bahwa ini tidak mungkin kalau karangannya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Coba ada kata dunia. Ya. Di dalam Al-Quran itu jumlahnya 115. Ya. Ini dunia. Kata akhirat, ya 115. Ya piye Rasulullah kilarang ngarang. Ya toh, kok iso kata dunia dan akhirat itu sama-sama 115 kali ditulis. Ya. Kemudian setan. Nah, ini disebut 88 kali. Ya. Malaikat 88 kali. Luar biasa sekali. Ya. Neraka 77 kali. Ya, neraka. Ya. Surga juga 77 kali. Ya. Ini bagi mu'alaf yang paham tentang ini. Dia akan semakin tunduk pasrah sama Allah dan kemudian mantap lihat di mu'alaf. Ya. Namun kita berpikir itu jauh kan ya. Tapi kita harus yang terdekat dulu. Awake dhewe piye ya. Kan begitu ya. Itu awake dhewe. Ya, seperti itu. Ya. Masalah sedekah. Ya. 22 kali. Berkah
32 kali, maaf, sedekah 32 kali, berkah juga 32 kali. Nah, hukuman yang diberikan oleh Allah, kata hukuman, itu jumlahnya 117 kali dan ampunannya 234 kali. 2 kali lipat. Ya Allah. Ya. Ya. Jadi kita itu kata-kata dosa ya, 117 kali, tapi pengampunan ada 234 kali. Iya, makanya menjadi pas apabila kita diingatkan oleh Ustadz Adi Hidayat. Ya, pas sekali ketika kita diingatkan bahwa kalau kita mohon kepada Allah, jangan sampai kita itu minimalis. Ya Allah, anugerahkanlah pahala yang setimpal. Ini minimalis. Ya kan? Kita mohonnya ya Allah, anugerahkanlah semua amalan yang mereka lakukan atau saya lakukan dengan pahala yang berlipat ganda. Ya kan? Kalau dulu saya pernah punya pengertian, nek ndongake wong utawa ndongake anak atau siapa saja, jangan kemudian disesuaikan dengan kondisi itu. Wis saiki iki akeh wis ora iso salat ya saiki ndongake wae iso salat. Sing penting salat sih. Kenapa tidak didoakan agar anak kita itu menjadi anak yang soleh atau solihah? Rentetannya kan ya sholat, ya sedekah, ya ini rentetannya kan sudah ada, kan begitu, ya toh. Tapi maksimal kita doakan. Ada yang kemudian mengatakan, nggak dongake iki ya sing sesuai karo kahanane. Urung wangun kuwi didongake kaya ngono. Ada yang seperti itu. Lah wong bocah iso guru jalan kaya ngono kok didongake muluk-muluk. Oh, dulu saya sempat punya pemikiran seperti itu. Tapi ternyata saya sudah mendengar dari Ustadz Hadi Hidayat itu, oh kalau begitu selama ini saya salah. Kan gitu. Ya, misalnya list sekolah bodoh, ya kan? Wes yang penting didongake anggere naik kelas wae. Itu kan ya. Lah eman-eman wektune toh kita mendoakan ya toh, ya didongake sing maksimal. Menjadi orang yang cerdas, menjadi paham agama, menjadi paham dan lain sebagainya dan sebagainya. Jangan pernah kita mengatakan, "Walah wong kaya ngono lho ndongake muluk-muluk," kan gitu ya. Nah, itu jenenge ngepal, gitu. Padahal di sini sudah jelas dikatakan bahwa dosa disebut di dalam Al-Quran 117 kali, ya toh? Tetapi pengampunan 2 kali lipat, 234, ya? Luar biasa sekali. Jadi bagi kita sebagai seorang muslim yang kadangkala pada suatu hari ya, merasa bersalah sampai kita betul-betul meneteskan air mata. Dan itu juga sering saya alami. Aku getun kenapa aku kok dadak muni ngono. Kudune iki ora aku kuwi. Kira ayo kesane elek banget to kuwi ning ngarepe kanca-kanca. Sering kita itu introspeksi diri. Iya kan? Menyesal kan gitu ya. Ya, boleh menyesal, tapi jangan berlebihan kok enggak stres. Ya kan? Karena dosa dan pengampunannya lebih besar. Sehingga kita harus optimis dan selalu husnuzon bahwa doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini. Jadi saya berbesmili kalau soalnya aku sering banget gelo gitu loh. Aku mau kok dadak ngene iki piye to yo. Kayak mau njuk kesane piye gitu loh. Walaupun saya kadang-kadang juga getem-getem. Iki kudu dienekke. Nah orang ngono kok ndak ngene kan gitu ya. Ketrucut kan gitu bablasen ya. Karena yang diajak bicara belum tentu paham. Ya. Nah, alhamdulillah saya sering sudah menguraikan diri dulu. Ojo nganti ono kesan gini ki lho maksudku kan gitu.
Sehingga akhirnya bisa rujuk kembali, bisa berangkulan lagi gitu. Tapi yang penting seperti biasa saya katakan, kulil haqqo walau kana muran. Katakan yang benar walau hati tertindih. Seperti itu ya. Ya. Baik ibu-ibu sekalian. Nah, ya. Kata perempuan, ya, kata perempuan di dalam Al-Qur'an itu 23 kali. Dan kata laki-laki sama 23 kali. Seimbang. Karena itu jangan pernah mengatakan, kok ya aku dilahirke dadi wong wedok, dadi wong lanang wae, wah kaya-kayane kok luwih oke. Ndak ada itu ya, wis ora iso ngeyel, kudu trimo kan begitu ya. Ternyata kita berada di dalam keseimbangan di hadapan Allah, jumlahnya disebut 23 kali 23 kali ya. Dan ini ternyata 23 itu jumlah kromosom di dalam tubuh kita. Masya Allah. Jumlah kromosom. Coba bayangkan. Apa wae dhewe iki sakjane orang rumangsa kepilih lek dadi wong Islam. Gitu. Walaupun ini perjuangan kita, bukan takdir. Setelah terjadi itu baru takdir. Ya. Harus ada perjuangan. Ya. Baik. Kemudian jumlah kromosom pada tubuh manusia, dan manusia memiliki 46 kromosom. Jadi 23 itu dari ayah, 23 itu dari ibu. Ya. Dan ternyata ini ada di Wikipedia. Ya, kita bisa ngecek gitu ya. Sesungguhnya dunia ini sebelum mengacu kepada Al-Qur'an sebetulnya sudah diberi kesempatan oleh Allah untuk membuktikan kehebatan Al-Qur'an. Ya. Karena ini di dalam Wikipedia ditulisnya ya kan tentang kromosom ini tadi. Jadi dari ayah, dari laki-laki 23, dari ibu 23, maka setiap manusia memiliki 46 ya, kromosom. Nah, ibu-ibu sekalian, nah kemudian kata daratan. Iki yang membuktikan juga bukan Al-Qur'an, tapi orang kafir yang bisa membuktikan bahwa Al-Qur'an itu benar. Wong yang ngitung itu manusia biasa. Ya. Kata daratan 13 kali, kata lautan 32 kali. Nah, ya. Lebih luasnya. Nah, daratan ya, ini apa namanya? Kenyataan memang keadaan di permukaan bumi ya diisi oleh 28,80% ya. 88% daratan dan 17,11% lautan. Ini juga Wikipedia. Ya. Kenyataannya seperti itu. Nah, di dalam Al-Qur'an disebut daratan 13 kali, lautan 13 kali, maka hitungannya adalah 13 dikali 32 dikali 100, totalnya 28,88%. Ya. Tuh, ya. Seperti itu. Ini daratan. Kemudian lautan ya, 32 kali disebut, dihitung dengan 13 dikali 32 dikali 100 sama dengan 71,11%. Jadi hitungannya donyo ahli podo sama yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Masya Allah ya, luar biasa sekali. Ya. Nah, kalau orang-orang kafir yang kemudian mu'alaf
terkagum-kagum terhadap hal ini. Mosok kita yang dari lahir dari wong Islam, ya, kari le ngerti, kari le ngerti ya, ya Allah gitu ya. Ya, luar biasa sekali. Jadi apa namanya? Kalau kita punya perasaan ya, punya perasaan, memahami yang seperti ini betul-betul merbes mili loh, Bu. Betul. Ya Allah, tujune lah Pak Dewi kita di wong Islam, tujune ya. Seperti itu. Nah, ini hanya sebagian kecil dari banyak sekali keajaiban Al-Quran. Nah, kita renungkan di dalam surat Toha, ya, ayat 125 sampai 26. Ya. Sudah seberapa Qurankah kehidupan dalam diri kita ini? Ya. Apakah kita ini sudah Qurani atau belum? Ya. Coba kita lihat di surat Toha, ya. Ayat 125. Surat Toha ini surat pira ya kok aku anu ya. Belum bisa hafal. Ya. Coba Toha. Ya, berarti kan itu menyadarkan kita. Jangan sampai kita buta tentang hal itu. Jadi kalau nanti kita di akhirat sampai dibuat buta oleh Allah, dan kemudian kita protes, jawabannya cekrong. Kan itu. Nah, meripatmu biyen gopo. Kan begitu. Iya kan? Ini bukan berarti saya sudah sempurna nih, agak iso ngomong loh ya. Saya masih berjuang juga untuk itu gitu. Belajar. Makanya saya selalu mengatakan bahwa ini apa namanya majelis taklim ini kita belajar bersama gitu. Saya tidak berani jadi guru, Bu. Oh, saya tutu guru, saling mengingatkan ya, seperti itu. Jadi ini dilehke karo sing kuasa to ini. Ini kaitannya dengan pengetahuan kita terhadap kandungan Al-Qur'an. Di samping itu, saya juga sebagai seniwati ya, suka baca puisi dan lain sebagainya. Berapa banyak Al-Quran ini yang bunyinya sangat puitis. Ya, sangat puitis. Bukan puisi, tapi kita mengatakan sangat puitis. Ya. Gitu. Pengulangan-pengulangan di dalam sebagainya. Waduh, asik sekali ya. Kalau kita membaca kok ternyata nilai seninya tinggi. Nah, ketika seorang perempuan dikatakan bahwa nek nyanyi gitu, wih, haram lo kanggone Islam kan gitu ya. Itu kan apa namanya aurat, gitu, tetap aurat gitu. Nah, cuma kadangkala yang punya bakat nyanyi itu yo ngeyel, gitu. Sajane persoalan wong Islam kira yo opeh banget toh. Ngopo toh kok ngurusi nyanyi? Ini carane ngeyel itu seperti itu. Saya juga belum bisa menerima gitu bahwa itu nyanyi itu aurat. Mungkin sekali ini tafsiran ya, tafsiran. Mungkin sekali yang namanya nilai seni itu sudah ditentukan di dalam Islam. Antara lain kandungan Al-Qur'an itu waduh piye ora seni wong kabeh perkara iso diwangsuli ning kono. Gitu. Ini nilai seninya luar biasa. Ya. Susunan kalimatnya saya bilang itu sangat puitis. Tapi yang namanya suara bisa jadi yang dimaksudkan adalah yang paling ideal untuk Islam itu adalah qari'ah. Ya. Suaranya kan luar biasa. Gitu. Loh, iya, hadroh, iya. Tapi kan keluar ya tarik suara tuh. Saya juga suka, kita juga suka nyanyi toh. Dan nyanyi kadang-kala juga tidak ada yang ada hubungannya dengan Al-Qur'an kan gitu lah. Kan nyanyi kita ya nyanyi cinta, nyanyi ini segala macam gitu. Itu saya masih mencoba untuk ngeyel gitu loh. Tapi sampai kapan ngeyelnya ini betul-betul bisa didumuk iki haram gitu loh, ya toh.
Ini masih sulit sekali, dan di antara kita masih banyak sekali yang suka menyanyi, gitu. Ada yang bikin grup sendiri, kan gitu toh. Nah, itu. Oleh gawe grup jenenge Nirwana lho toh. Nirwana iki swarga toh ya. Oh, swarga kok suara ya, padahal suarane warna-warna ya toh. Ya, iya, swarga donya ya toh. Nah ini, jadi ini harus menjadi pemikiran kita bersama. Jujur, bahwa saya katakan kita belajar bersama karena saya sendiri itu masih bertahan, belum bisa mengatakan bahwa oh, aku kira nyanyi ya. Kalau nyanyi itu seperti ada yang terwakili, lepas gitu ya. Itu seperti itu ya. Ngopo ya bener nih. Nah ini saya nanti mencari tahu. Mungkin tolak ukurnya ya ahli-ahli ya, kayak Adi Hidayat dan lain sebagainya, itu yang selalu menjadi kiblat saya sampai dia mengatakan bahwa itu haram. Insya Allah kita juga akan bersama-sama berada dalam kesadaran, kan begitu gitu. Seperti itu. Sampai sekarang ini saya masih mengatakan hatiku durung iso nopo. Ngopo to kok ngurusi nyanyi? Oh perkara umat Islam sih akeh banget kok sing luwih elek kan gitu loh. Gitu dibanding dengan nyanyi. Sampai begitu gitu. Walau alam, saya tidak sekedar membela diri, tapi saya ingin mencari tahu apa yang saya lakukan itu betul-betul berasal dari dalil yang sahih. Karena kan banyak dalil juga sing kene muni sahih, sing kene muni tutu dan lain sebagainya ya toh. Nah, ini kita kayaknya belum nyampe nih. Ya toh. Saya sendiri juga belum nyampe ke situ. Itulah ibu-ibu sekalian. Selama kita di dalam belajar selalu didasari oleh kerendahan hati, ya. Walaupun soal nyanyi ini kerendahan hati ini rapat ketok, ya kan, rodo ngeyel ini, ya kan, ngeyel gitu. Jadi kita tunggu betul sampai pengetahuan kita dan hati kita itu bisa menerima, gitu, dari yang lebih hati, kan begitu. Ya. Nah, insya Allah ketika kita berada di dalam kerendahan hati, maka kita selalu punya harapan dengan cara yang sangat optimis bahwa apa yang menjadi pertanyaan kita, yang menjadi keraguan kita, satu saat akan terjawab. Kalau sampai kita di dalam majelis taklim tidak ada tambahan pengetahuan, ngopo, kan gitu, tidak ada gunanya. Jangan sampai kita di dalam majelis taklim itu mengguyon, ya toh. Ya sekarang ini masih ditolerir ya selfie, ngalor ngidul, ya wis monggo kan gitu ya, si ungsume ya. Nah, padahal sebetulnya itu juga rawan loh. Betul, rawan itu sebetulnya. Wong awake dhewe iki pamer rupane dhewe. Betul tidak? Rawan sekali itu, gitu. Nah, kalau itu sebetulnya tergantung kepada jamaah semua sampai kapan kita mengurangi aktivitas itu. Kan begitu. Nah, saya memang kadang-kadang juga punya kebutuhan, ya kan, untuk di-share di FB, ya kan. Ketika di-share di FB kan kita kasih keterangan. Nah, keterangan yang sampai kepada masyarakat itu tekan apa orang? Ojo-ojo sing tekan meng wajah-wajah kita yang dikomentari, kan gitu, ya kan? Itu loh. Iki terus piye, kan gitu. Ini juga persoalan tersendiri, gitu. Nah, banyak tuh ibu-ibu yang mumpung rong anu durung liwat le pengajian yo selfie dhisik kan gitu ya. Nah ini. Nah, saya kan tidak mungkin mbok ojo. Nah, ini semuanya bergantung pada perkembangan kita masing-masing. Iya kan? Ini sebetulnya diperlukan atau tidak? Nek diperlukan nama itu nih apa? Kan gitu. Iya kan? Oh, saya juga selalu perang itu. Kita upload nih Facebook, nah, kasih keterangan. Mudah-mudahan keterangan ini yang bermanfaat. Oh, majelis taklim di sana itu aktivitasnya seperti ini, ya kan? Di As-Sakinah seperti kemarin juga saya upload di Facebook, ya kan? Ya, report As-Sakinah report ya. As-Sakinah ini kan sejak pandemi kan berhenti, gitu, yang dipimpin Bu Pamela, ya kan?
Kemarin itu baru mulai lagi, lahir kembali kan begitu. Nah, kita syukuri loh. Nah, sudah saya upload saja di Facebook gitu loh. Ya ta. Apa ya kudu sing di-upload nang Facebook kuwi sing foto rapate apik. Kan kecenderungan kita mesti milih sing paling apik kan gitu. Nek sing paling apik, mengko nek sing dikomentari ki wonge. Kan gitu. Ya toh. Waduh, Bunda cantik sekali. Saya itu ya mak teratap loh. Sering tuh ada yang kayak gitu. Ya. Wah, masih muda kan gitu ya. Segala macam ya. Tapi ya ada teman saya yang aku mesti diedit gue. Ya wong kameranya saya ngapusi kok kan gitu ya kan. Nah, ya. Iya, ngapusi kamera itu kan anu sekali apa udah bosan kan gitu ya. Semakin canggih ya kan semakin canggih itu semakin ini belang-belang kita ini nggak nampak semua gitu. Saya juga punya 2 HP gitu, 2 HP. Yang satu ki yo mengelek geno, ya ora apa-apa nggo. Sing tak nggo kamera sing marake HP. ini koreksi ya, koreksi buat kita. Jadi monggo kita tumbuh bareng. Nek isih kesel bareng, ayo do saling mijeti. Kan gitu ya, toh? Mana yang sesungguhnya di antara kita lebih cepat memiliki kesadaran, di-share. Ya kan? Oh, lo ketoke kok iki aktivitas iki sing kudu disudo. Seperti itu. Ya, mudah-mudahan ya. Cuman saya juga antara yakin dan tidak bahwa itu akan bisa terjawab dengan segera. Ya. Karena kebutuhan kita sebagai orang yang sudah lanjut usia, gitu, itu kepingin kegembiraan, kebahagiaan, iso ketemu bareng, silaturahmi, seneng-seneng bareng, dolan bareng, gitu, butuh kenang-kenangan, terus saling nyawa. Nah, selfie di mana-mana. Nah, ini yang paling berat. Cuman itu, ayo kita pikir bersama soal ini. Iki sakjane sing kudu dikurangi sing sisih ngendi. Kan gitu. Ya, iya. Ini pelan-pelan ya, pelan-pelan ya, insya Allah ya, seperti itu. Ya. Nah, terus kemudian saya juga mengingatkan, ini juga Adi Hidayat lagi. Itu memang anu saya itu kiblat saya betul itu soal pengetahuannya. Luar biasa sampai suami saya pernah mengatakan dulu waktu sebelum meninggalnya. Dia bilang, wah Ustadz sing aku paling cemburu banget tentang ilmunya itu ya Adi Hidayat. Kan gitu ya. Ya, Ustadz Adi Hidayat itu selalu mengingatkan kepada kita, alangkah ruginya kita yang menjalankan ibadah sholat, ya, tetapi sesungguhnya kita nggak ngerti apa yang kita ucapkan. Coba, monggo, kita pelajari bareng, gitu. Jadi setiap gerak ucapan kita seperti apa, itu artinya apa. Memang di antara kita itu tidak semua memiliki kemampuan mengingat dengan baik. Termasuk saya. Saya itu lalai orang Jawa. Yang penting bahwa buka, tahu artinya, oh ini maksudnya ini. Ada perasaan yang kita tanamkan. Insya Allah, walaupun ketika kita mengucap, kita lupa artinya, tapi sempat merasakan tegese kuwi ingin nih. Ya. Insya Allah perasaan itu yang akan mewakili ya, di dalam setiap gerak itu. Ya, satu. Kemudian ada yang saya rasakan lagi. Ketika kita sholat, itu kadang-kala kan kita kesusu. Ya, kesusu. Dan kalau kesusu, mesti kerenggosan. Ini saya rasakan setelah usia saya 74 ini. Ya, saya rasakan betul. Loh, aku wis ra koyo mbiyen, kan begitu. Jadi, yang namanya tumak nina itu bisa jadi baru bisa kita sadari
setelah kita berada dalam keterbatasan. Wes ora iso awake dhewe iki kesusu. Wes kudu sareh. Allahu Akbar. Mandek dulu. Ora langsung. Gitu. Ya, pelan-pelan. Nah, ini menjadi tumaknina. Dan saya mau sholat malam berapa rakaat pun ternyata tidak pernah menggeh-menggeh. Saat malam. Orang menggeh-menggeh karena tidak pernah kesusu. Ah, dodone sapa, Bu? Jadi apa namanya? Ada trik ya, ada trik yang baru bisa kita dapat setelah kita berada di dalam keterbatasan. Ya. Tadinya saya sudah tidak bisa sholat normal, sudah menggunakan kursi. Ya. Tapi ternyata itu kita tidak boleh berhenti. Kemarin saya mendengar dari Dr. Sadik Sagiran. Gitu. Jadi walaupun kita duduk, upayakan kalau memang bisa berdiri dulu. Ya, jangan kemudian enak-enak wong ngadeg iso kok kan gitu, gitu. Seperti itu. Diupayakan maksimal yang bisa kita gerakkan. Ya. Ya, alhamdulillah saya sendiri sekarang ya dengan beberapa terapi saya sudah normal kembali. Duduk sudah bisa saya duduki kaki kiri saya. Nah, itu. Jadi antara kondisi kita ya, dengan keharusan yang kita lakukan ya, itu bagaimana bisa meminimalisir selisih ya tak? Ojo banget gitu loh ya tak? Ya linggo ning ojo terus memanjakan diri. Aku kudu linggo kok, padahal sesungguhnya masih bisa berdiri. Aku ndak kebablasan kan begitu. Rukuknya usahakan sampai betul-betul rukuk ya, seperti kemarin disebutkan itu lurus ya. Taruh gelas itu tidak jatuh gitu ya di punggung kita. Seperti itu. Nah, jadi inilah pentingnya kita ngaji di tempat lain, itu kan banyak masukan yang bisa kita tularkan ya. Ini kemarin dari saya terinspirasi untuk menyampaikan masalah zikrullah segala macam, itu juga karena saya seperti diingatkan oleh Dr. Sagiran kemarin itu ya. Nah, itu. Apalagi ya? Sholatnya ini memang saya selalu menyampaikan sesuatu berdasarkan pengamatan dan perenungan saya sendiri ya, itu yang saya sampaikan ya, seperti soal sholat ini tadi, dan saya punya pengalaman yang seperti itu. Mungkin kalau saya boleh tanya, di antara kita sudah berapa banyak yang tidak bisa sholat sempurna, sudah harus dengan kursi? Ibu, ya. Ngaco, ya. Berdiri kan masih bisa, gitu. Tidak langsung ya. Mudah-mudahan ini menjadi masukan yang baik ya. Itu, saya kira ada beberapa yang, gitu ya. Baik. Apalagi nih, soal sholat. Ya. Zikir di dalam setelah sholat itu jangan disepelekan. Ya, zikir setelah sholat itu memang bisa dikompromikan oleh situasi kita. Tidak harus deku-deku. Terus kita dalam posisi duduk, ya. Tapi bisa kita lakukan ketika kita sambil melakukan sesuatu, ya kan? Ya, jadi tidak mengikat kan gitu. Cuma di dalam hal ini ada justru yang ekstrim. Menggunakan zikir setelah sholat itu lama sekali seperti yang dilakukan oleh Juwairiyah, istri Rasulullah. Ya. Istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu setelah selesai menjalankan ibadah sholat berjamaah sama Rasulullah. Terus kemudian subuh itu ya, waktu subuh Rasulullah selesai zikir, kemudian keluar. Ya, keluar. Kemudian masuk rumah lagi pada waktu duha.
Ya, itu kan cukup lama, ya kan. Tapi Rasulullah itu masih mendapati istrinya duduk zikir deku-deku di situ. Ditanya, wahai Juwairiyah, apakah engkau dari tadi duduk seperti ini zikir? Iya Rasulullah. Maukah kamu aku beritahu 3 kalimat? Jika itu dibaca 4 kalimat, jika itu dibaca 3 kali, maka bobot pahalanya sama dengan kamu duduk di situ. Yang tadi saya baca. Subhanallahi adada khalqih. Subhanallah ridho nafsih. Subhanallah zinata arsi. Subhanallah midada kalimatih. 3 kali setiap pagi dan sore. Ya, itu yang tadi saya sampaikan. Ya, 3 kali. Nah, kalau kita mencoba untuk menganalisa apa yang disampaikan oleh Rasulullah, aku berikan 4 kalimat, 3 kali kamu baca, maka bobot pahalanya sama dengan kamu deku-deku sekian lama. Ini kan kita sebetulnya dididik untuk melakukan efisiensi. Ya. Ojo boros waktu. Wis gek ngliwet kan. Aku ket mau ning deku-deku ning kono ora ngliwet-ngliwet iki anake ra kopen kan gitu ya ta. Nah, itu. Jadi dengan teguran Rasulullah itu menunjukkan bahwa pembacaan 4 kalimat 3 kali ini hanya berapa detik. Orang nanti 1 menit. Gitu. Nah, artinya bahwa kita itu jangan terlalu kenceng gitu. Berlama-lama menunjukkan sebagai ahli ibadah. Kalau kita sekedar menjadi ahli ibadah itu justru berbahaya. Ya. Wis mantep dadi ahli ibadah, ora weruh kiwa tengen, ya kan? Seperti itu ya. Tapi bagaimana caranya ya jadi ahli ibadah sekaligus kita juga menjadi ahli ilmu. Ini tadi yang disampaikan Rasulullah kan ilmu. Ya toh. Ini aja kesuwen ning kono. Iki lho. Sak nyuk. Ini pahalane padha. Ngopo kok dadak ngono bareng? Kan begitu. Ya toh. Contoh ahli ibadah dengan ahli ilmu ya di hadapan Allah. Ini saya sampaikan. Pernah terjadi dalam satu masa ada seorang pembunuh. Dia sudah berhasil melakukan pembunuhan terhadap 99 orang. Tapi pada satu ketika dia ingin bertobat. Ya. Setelah dia ingin bertobat, masuklah dia ke masjid, bertanya kepada ahli ibadah. Ya. Maka dijawab oleh ahli ibadah, enggak mungkin kamu diampuni sama Tuhan wong dosamu. Samono 99 iki wong kabeh ora ana pitike. Kita kesana gitu ya. Itu si pembunuh tadi itu nggak bisa terima dijawab seperti itu oleh ahli ibadah. Kan gitu. Ahli ibadah itu menjadi orang ke-100 akhirnya. Ya. Nah, dibunuh akhirnya. Nah, di masa yang berbeda, dia datang lagi, kemudian dia ditunjukkan oleh seseorang. Datanglah kamu di tempat itu di mana majelis ilmu sedang berlangsung. Tanyalah kepada orang itu yang ada di sana. Jika kamu belum puas apa yang menjadi jawaban saya. Ini juga yang menjawab ahli ilmu. Dia mengatakan tidak ada dosa yang tidak diampuni kecuali syirik. Ya. Jadi sebelum ajal kita sudah bisa taubat, ya, maka semua dosa yang diakui dan disesali melakukan taubatan nasuha, insya Allah akan diampuni. Lega dia. Nah, ini berarti dia ahli ilmu tapi juga ahli ibadah. Kalau kamu pengen tahu lebih banyak, maka masuklah ke majelis ilmu itu. Lega dia. Hanya mengucapkan beberapa kalimat. Tidak ada
dosa yang tidak diampuni. Itu pun ada ahli ibadah yang orang ngerti. Contohnya itu tadi, jawabnya kayak gitu jadi orang ke-100. Kan begitu. Itu perbedaan antara ahli ibadah dengan ahli ilmu. Maka jangan kita itu merasa bangga. Sekedar menjadi ahli ibadah. Harus diikuti menjadi ahli ilmu. Nek aku ngene iki dalile saka ngendi? Ya tak? Begitu kita punya kekuatan untuk bertanya, maka akan ada kecenderungan kita bertanya berikutnya. Itulah kemudian ilmu akan terus menjadi kekayaan di dalam diri kita. Semakin banyak ilmu yang kita cari, semakin kita miskin ilmu, merasa miskin ilmu. Seperti padi yang sudah tua menunduk. Orang kaya ya oh. Ya seperti itu. Orang kaya ya oh. Ya, jadi kita aduh aku terangane ro ngerti yo. Ya Allah, rumangsaku aku wis jago banget dadi wong Islam. Ya wis kudungan rapet gitu. Wis wah segala macam wis dialem awake dhewe pokoke gitu. Jebul-jebulane memang melepengi kan gitu gitu. Nah, cerita itu tadi ya, si pembunuh tadi melangkah menuju ke majelis ilmu. Belum sampai tempatnya dia ajal. Nah, di dalam hadis itu disebutkan malaikat ahli neraka dan surga itu datang bebarengan. Kan gitu. Sing duwe hak sapa iki? Iki dosane akeh banget iki gitu. Ayo, malaikat ahli surga dan neraka barengan. Akhirnya malaikat Jibril yang menengahi, hitung jarak antara dia punya niat menuju ke sana lebih panjang yang mana. Maka akhirnya dia mendapatkan ketentuan menjadi ahli surga. Coba luar biasa sekali kan? Gitu. Luar biasa. Ya. Tapi kalau saya menyampaikan hal ini, jangan kemudian terinspirasi, yo golek dosa sak oke-oke sih. Kan gitu. Jangan sampai seperti itu, ya kan? Auzubillah min dzalik. Kan gitu. Nah, tapi justru akan membuat kita itu menjadi semakin yakin akan ajaran Islam dan kita semakin menjadi orang yang kendel. Kendel apa? Kendel urip. Tidak ada kehidupan ini yang bisa ditakutkan. Ya, kita harus menjadi pemberani. Ya, ojo nanti kebangetan le wedi kleru, apalagi di dalam pengambilan keputusan. Bismillah. Iki aku percaya hati nuraniku dikendalikan oleh Allah, maka ini pilihan saya. Ada 3 pilihan, yang paling sedikit madorotnya itu yang mana, itu yang harus dipilih. Kan gitu. Kira Domingo. Domingo. Apa positif? Ya, ya. Di dalam hal apa saja ya, bukan hanya dalam konteks itu. Tahu yang saya maksudkan toh? Gitu. Dalam hal apa? Jangan terlalu takut untuk melakukan kesalahan. Ketika kita sadar melakukan kesalahan, cepat-cepat kita memohon pengampunan kepada Allah. Ingat bahwa dosa tadi jumlahnya berapa di dalam Al-Quran? Pengampunan itu 2 kali lipat. Allah itu lebih banyak memaafkan daripada memberikan hukuman. Ya. Baik, saya kira ini saja cukup untuk hari ini. Ada pertanyaan barangkali? Dengan catatan ojo angel-angel ditakon. Ada pertanyaan enggak? Ya, mana tuh? Ya, ini nih. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu, terima kasih saya juga masalah tadi yang sudah bicara tadi, masalah selfie Bu. Ini kan karena maaf sekali, saya kan hobi itu ya Bu ya. Jadi katanya saya pernah dengar itu kalau kita mengupload gambar kita, foto kita atau siapapun itu
itu bisa menimbulkan penyakit ain. Apakah betul itu? Mohon keterangannya. Matur suwun sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari sisi kedokteran ataupun dari sisi agama. Ya. Kalau yang saya tahu, ya kegembiraan itu kan apa namanya, justru membangkitkan iya semangat ya, dan selalu optimis, duwe kanca akeh, seneng-seneng dan lain sebagainya seperti itu. Jadi kalau sampai mengarah kepada penyakit ain segala macam, saya belum pernah dengar. Jadi maaf kalau saya tidak bisa jawab. Aku mencoba menggunakan logika sementara ya, logika sementara kok koyone kok ora. Gitu loh, kok koyone kok ora gitu. Mungkin juga itu merupakan kalimat atau cambuk ya. Cambuk yang memang dipergunakan secara ekstrim supaya wedi. Kan begitu. Nah, saya tidak menginginkan juga bahwa kalau terjadi perubahan di antara kita di dalam hal itu bukan karena takut, tetapi karena kesadaran yang memang agama betul-betul melarang. Kita tunggu, insya Allah akan ada saatnya kita paham sehingga kita bisa pet gitu ya istilahnya ya. Tinggal kita membenahi nawaitu kita. Ya toh. Aku ki foto ini harus pamer diri, apa menunjukkan kebahagiaan bersama, ya toh. Macam-macam. Nawaitu kita yang paling penting, ya toh. Pak Chan ya aku dhewe iki ya seorang tuh kemahiu. Ya toh. Saya sendiri tuh sadar kan nyawang foto gitu loh. Ah sing iki elek rasa di uploadkan gitu. Sing apik iki wae kan gitu. Itu kan sebetulnya juga sudah ada insting untuk pamer tuh sebetulnya. Iya kan? Insting pamer itu loh. Nah, ini bagaimana kita masing-masing pribadi kita mengendalikan diri, merubah mindset kita, cara berpikir kita, sehingga kita bisa mengatakan, insya Allah nawaituku tidak seperti itu. Dari sudut pandang ini loh yang saya sampaikan, bukan yang seperti itu, kan begitu. Nah, kalau ini sudah menjadi keyakinan kita dan betul-betul bergerak karena keyakinan itu, insya Allah tidak ada masalah, kan begitu. Walaupun itu sebetulnya minggring-minggring, ya kan? Minggring-minggring. Nawaitu yang benar dan tidak ini bedanya cuman bono setengah lapis, bono tipis banget gitu. Sudah ini PR kita bersama. Ya, PR kita bersama. Seperti itu. Iya, sama. Nyanyi sak nyanyian memu ya. Kenapa? Di? Oh, Star Maker. Wis kuwi hukume dhewe-dhewe. Nah, aku ya tujuannya baik. Tujuan, saya tahu itu yang karaoke itu kan sebetulnya juga membutuhkan apa namanya subscribe toh. Nah, itu tujuannya gue duit kabeh. Gitu. Semua tujuannya duit. Terus itu yang kita tidak terlibat, tidak menjadi urusan kita. Biar itu bisa kita bahas, bisa kita apa namanya, kita ikut renungkan, tapi jangan sampai itu mengganja. Ya, karena itu kan lebih banyak justru bukan orang kita. Ya, bukan orang kita. Nah, dampaknya iya saya tahu. Justru itu yang harus dipertanyakan, ya toh. Cuma kalau kemudian sudah ada aturan dengan dalil yang sahih tetap dilakukan ya sebagai umat Islam dia punya konsekuensi sendiri kan gitu ya toh. Aku nggak penggautan, aku nek orang aku klambi apik, orang dandan, orang ini segala macam gitu ya. Wah itu sebetulnya anunya detail sekali, banyak sekali. Tergantung kepada mereka yang melakukan. Tapi bagi kita yang ngaji harus ada perkembangan, ya toh. Nek diteruske kudune kaya ngopo, ya toh. Nek dikembangke kaya ngopo, yang terbaik, yang tidak melanggar aturan agama. Ya. Kalau orang lain yang melakukan, sudah itu yang menghukumi kan Allah bukan kita. Ya.
Begitu. Ada yang lain barangkali pertanyaan? Wis dawa lho iki. Nggih. Sampun nggih. Bu Pamela ya selak arep kondur iki. Nah, siapa lagi? Sudah nggak ada ya? Monggo. Nah, zikir pagi setelah subuh. Oh, bulan depan. Oh, setengah 9. Setengah 9. Setengah 9 kita sudah mulai. Setengah jam mungkin masih ada keterangan dan lain sebagainya. Sebetulnya itu misalnya jam kurang seperempat. Ya, kalau kita sudah lancar, gitu, itu selesai cuma sebentar sekali kok. Gitu. Tapi akan kita budayakan sebelum pengajian kita zikir pagi dan petang kita pelajari dulu, buku dibawa. Ya, seperti itu. Ya nanti. Ya, oke. Begitu ya. Baik ibu-ibu sekalian, kurang lebihnya mohon maaf. Kita berdoa dulu dan kemudian kita tutup dengan kafaratul majlis ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma afriq alaina sabra wa sabit aqdamana fansurna alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi zidni ilma. Allahumma kfini bi halalika an haramika wa aqnini bi fadlika aman siwak. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qoblal maut. Allahumma ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Allahumma inni a'udzubika an usrika bika syai'an a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Allahumma inni a'udzubika minan nifaqi wa su'il akhlaqi wa dha'iqil arzaqi. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhli wa dalla'il aini wa ghalabatir rijal. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala' wa darakis syaqa wa su'il qada' wa samatatil a'da'i. Allahumma inni a'udzubika min qalbi la yaksa wa du'a ila yusma wa min nafsi la tashba wa min ilmi la yanfa. A'udzubika min haula'il arba'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu sekalian, doa yang saya sampaikan ini saya memilih kalimat yang paling komplit nih untuk diri sendiri, untuk pengakuan kita bahwa kita berada di dalam kelemahan, mengakui bahwa semuanya yang akan terjadi adalah akibat dari perilaku kita sendiri. Kemudian kita mendoakan anak, mendoakan mendoakan orang lain, orang tua, ya. Kemudian juga yang berkaitan dengan hutang piutang masuk juga di situ, permohonan mendapatkan tambahan ilmu masuk di situ. Jadi saya selalu menggunakan kalimat itu. Dan yang terakhir, yang a'udzubika min qalbi la yaksa dan lain sebagainya, itu semuanya ada di dalam buku zikrullah. Ya, dan itu merupakan doa yang selalu dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, memang jarang itu
digunakan oleh pemimpin doa yang lain ya. Tapi saya sengaja menyampaikan itu karena itu apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Ya. Kemudian saya akan memberikan nuwun sewu supaya bisa sekalian ibu-ibu melihat ini sertifikat sudah datang. Mungkin kalau aku lupa panjenengan nggih. Alhamdulillah. Menika saya caoskan ini sertifikat badal haji untuk Bapak Ibu nggih. Matur nuwun. Alhamdulillah atas matur nuwun atas kepercayaannya. Amin wa iyaki. Jadi kita mencoba untuk melu-melu berperan untuk keberangkatan umroh dan haji. Ya. Kemarin kita dapat 2 jamaah yang sudah umroh dan ini ada yang badal haji, ada sertifikatnya diberikan. Karena itu bagi ibu-ibu semoga ya akan terinspirasi untuk menggunakan jasa kami walaupun kita belum mandiri, kita masih nebeng perjalanan yang lain, kita nebeng Muhammadiyah. Nebeng Muhammadiyah. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik sebagaimana testimoni yang diberikan oleh yang bersangkutan. Baik, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun kerawuhannya semua. Mudah-mudahan bulan depan akan makin banyak karena Ustadz Dr. Sagiran yang akan memberikan tausiah. Oh ya. Oh, ada yang mau terapi? Ini ada terapi gratis. Ini Alhamdulillah pagi ini ada 2 sahabat saya, Pak Bagus dan Pak Dedi, akan memberikan terapi gratis. Tentu saja tidak bisa semuanya. Jadi yang hari ini merasa ada keluhan di lutut, yang ada. Halo. Tanpa obat, tanpa suntik, jadi masukkan sesuatu ke dalam tubuh Bunda hanya dengan gelombang. Pak Dedi sebelum